I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new guap, wear that thing. Bitches on my line, and you know they come straight. Hold up, what it not, 45, scope it down, straight. Whoa, how you fucking with these hoes up? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Siti Mokfirah, mahasiswa dari Universitas Saint Tugu Durni Melabu, jurusan Tarbiyah dan Keguruan, Prodi PGMI semester 3. Jadi, di sini saya akan membahas tentang buku saku. Apa sih yang dimaksud dengan buku saku? Nah, buku saku atau e-book adalah buku yang berukuran kecil yang berisi tentang informasi atau paduan, tutorial, novel, dongeng, puisi, pantun, dan lain-lain. Jadi, saya akan membuat buku saku yang berjudul tentang kumpulan dongeng cerita rakyat Nusantara. Dongeng merupakan bentuk karya sastra lama yang bercerita tentang suatu kejadian yang luar biasa. Kejadian yang luar biasa tersebut yang penuh dengan khayalan fisik yang dianggap oleh masyarakat suatu hal yang tidak benar-benar terjadi. Dongeng merupakan bentuk cerita tradisional atau cerita yang disampaikan secara turun-temurun oleh nenek moyang. Dongeng juga berfungsi untuk menyampaikan ajaran moral, mendidik, dan juga menghibur. Sekarang mari kita lihat contoh buku saku yang berjudul Kumpulan Dongeng Cerita Rakyat Nusantara. Jadi di sini ada cerita dongeng yang berjudul Maling Kundang. Jadi dari cerita Maling Kundang ini bisa kita ambil pesan moral. Dan dari cerita Maling Kundang ini bisa kita ambil pesan moral. Yang pertama, sayangilah orang tua kita ketika kita senang maupun sedih. Dan jangan lupakan jasa mereka yang telah menyayangi kita. Jadi dari cerita legenda Maling Kundang ini ada soal dan latihan bisa kita berikan untuk anak-anak. Yang pertama, siapakah tokoh utama dalam cerita Maling Kundang? Dan yang kedua, bagaimana watak Maling Kundang dalam cerita tersebut? Dan yang ketiga, apa yang dilakukan oleh Maling Kundang ketika bertemu ibunya? Dan yang keempat, di manakah berasal cerita Maling Kundang? Yang kelima, mengapa ibunya mengutuk Maling Kundang? Dan yang kedua, di sini adalah cerita rakyat legenda Keongmas. Jadi dari cerita rakyat legenda Keongmas ini bisa kita ambil juga pesan moralnya. Jadi pesan moralnya itu, nilai moral dari cerita ini adalah rasa iri dan dengki dapat merusak pikiran dan karakter, sehingga jauhilah hal-hal itu dengan selalu bersyukur dan berpikir positif. Dan dari cerita Keongmas tadi bisa juga kita lihat soal dan latihannya. Yang pertama itu, siapakah peran antagonis dalam cerita Keongmas? Dan yang kedua, mengapa Chandra Kirana berubah menjadi Keongmas? Dan yang ketiga, di manakah dan kapan peristiwa itu terjadi? Dan yang keempat, apa isi pesan moral dalam cerita Keongmas? Dan yang kelima, bagaimana latar belakang cerita Keongmas? Dan yang ketiga itu adalah cerita rakyat asal mula Danau Toba. Jadi dari cerita Danau Toba ini bisa kita lihat juga dari pesan moralnya. Pesan moral yang dapat kita ambil dari cerita ini, yang pertama, sebagai seorang anak hendaknya berbakti kepada orang tua, dan yang kedua, manusia tidak akan boleh berserakah dan mengambil hak orang lain, dan yang ketiga, sebagai manusia harus belajar agar mampu mengendalikan emosinya dan sehingga perkataan dan tindakannya tidak akan melukai perasaan orang lain. Dan yang keempat, ketika sudah berjanji maka berusahalah untuk menepatinya. Dari cerita legenda Danau Toba tadi, di sini juga ada soal dan latihan. Yang pertama, siapakah nama istri Toba?
Dan yang kedua, mengapa Toba marah kepada Samosir? Dan yang ketiga, di mana dan kapan peristiwa itu terjadi? Dan yang keempat, apa penyebab hilangnya istri dan anaknya Toba? Dan yang kelima, bagaimana asal-usul Danau Toba? Jadi inilah kumpulan dongeng cerita rakyat Nusantara. Itulah buku saku, yaitu yang berjudul Kumpulan Dongeng Cerita Rakyat Nusantara. Semoga bermanfaat bagi kawan-kawan. Saya akhiri, wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.